Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Hairudin Hair. Kali ini kita akan berbicara masih tentang debat cawapres yang untuk tahun 2024 ini. Di debat cawapres yang kedua ini, ya kita sudah melihat tingkat kepanasan dari para calon presiden, sehingga sangat kentara mereka saling membuka borok masing-masing, ya, saling membuka ya borok lawan-lawannya, sehingga saya nggak begitu tahan melihat debat yang kemarin itu, sebab ya dari mereka saling memojokkan, saling membuka, saling mengorek kesalahan masing-masing dari calon di masa lalu. Akhirnya saya punya pendapat sendiri begini, bagaimana nanti kalau misalnya bahwa presiden yang akan datang itu bukan diusung lagi oleh parpol, sehingga rasa panas, rasa ini juga tidak akan terlalu terlihat. Saya berpikir bahwa presiden itulah sama dengan ya TNI, Polri, PNS, itu mereka merupakan jenjang karir, ya, dalam dunia politik. Misalnya begini, saya punya pemikiran bagaimana kalau misalnya presiden itu harus meniti dari kepemimpinan yang paling bawah. Ya taruhlah, kalau kepemimpinan politik yang paling bawah itulah DRT, ya, kemudian RW. Tapi saya berpikiran begini, kalau misalnya calon pemimpin itu diawali dengan dia berkarir di kepala desa. Kan kepala desa itulah sama halnya dengan presiden dipilih juga oleh masyarakat. Itu tingkat desa. Nah, dari dari kepala desa yang terpilih oleh warga masyarakat dengan jangka waktu sekian tahun dia sudah memimpin warganya, taruhlah 1 periode dia memimpin warganya, mereka punya hak untuk ikut ke jenjang yang kedua, itu ya, untuk mencalonkan diri sebagai kepala kecamatan atau camat. Yang selama ini camat bukan dipilih secara langsung oleh warga masyarakat, ya, tetapi sudah langsung ditempatkan oleh negara, oleh pemerintah. Jadi hierarkinya terputus sebetulnya. Yang lain dipilih oleh warga negara, oleh masyarakat, tapi camat PNS yang ditempatkan oleh pemerintah di kecamatan. Saya punya pemikiran, jadi dari kepala desa kemudian dia ikut bertarung untuk memimpin di tingkat kecamatan. Jadi setelah 1 periode, para camat ini boleh untuk ikut pada pemilihan di kabupaten. Nah itu ya, di kabupaten. Setelah 1 periode kemudian dia punya hak untuk ikut pemilihan di tingkat provinsi, dan akhirnya puncaknya lah, karir yang tertingginya lah di presiden, begitu. Nah, mudah-mudahan nanti mereka tidak punya afiliasi dengan para partai, begitu kan, sehingga partai itu hanya fokus untuk bagaimana menciptakan undang-undang sebagai tugasnya, begitu, bukan dia mengusung para calon. Jadi jauh-jauh hari mereka udah siap-siap untuk mengusung para calon, tetapi mereka sudah lepas saja. Jadi nanti dari KPU itu sudah jadi
menyiapkan adalah calon dari atau pendaftar dari para kepala desa untuk jadi camat, dari para camat untuk jadi kepala daerah tingkat 2 atau kabupaten, kemudian dari kepala daerah tingkat 2 kabupaten, kemudian ke provinsi, kemudian setelah dari provinsi mereka mencalonkan ke tingkat yang lebih tinggi begitu. Jadi setelah itu ya selesai begitu. Jadi tidak lagi berperiode-periode begitulah. Jadi cukup 1 periode gantian. Mengapa saya berpikiran begitu? Nanti tidak ada lagi istilah dia belum punya pengalaman memimpin, gitu kan? Jadi kalau yang diusung oleh partai mungkin saja mereka tidak pernah memimpin di pemerintahan. Dia hanya memimpin di organisasi begitu ya. Tapi kalau sudah ada jenjang dari desa, camat, kabupaten, provinsi, terus ke tingkat yang lebih tinggi negara, dia sudah tahu aturan-aturan bagaimana ya mengelola pemerintahan, kemudian aturan-aturan bagaimana mengelola keuangan, aturan-aturan bagaimana dia mengelola masyarakat begitu. Dan yang lainnya lah mereka tahu bahwa yang dia kelola itulah orang yang banyak yang punya keinginan yang berbeda-beda begitu, sehingga nanti ke depannya ya batas minimal batas maksimal itu bisa diakomodir, batas minimal usia, batas maksimal usia. Jadi tidak ribut lagi aturan-aturan batas minimal, batas maksimal usia itu. Itu hanya pemikiran saya sendiri ya. Masyarakat boleh berbeda pemikiran. Tapi saya pikir nanti kedepannya lah si calon presiden itu dia harus benar-benar memimpin yang meniti karir dari tingkat bawah, sehingga tahu permasalahan yang di bawah. Jadi tidak ujuk-ujuk dia langsung ya nemplok di atas begitu. Tapi ya itulah hanya sekedar pemikiran saya. Nah itu ya. Dan keduanya ya tidak lagi harus diusung oleh partai-partai ya. Jadi partai ya silakan partai begitu. Dia dengan tugasnya sebagai pembuat aturan ya, pembuat undang-undang dan segala macamnya. Oke. Jadi sehingga si calon presiden atau si presiden ini tidak bertanggung jawab terhadap partai, tetapi bertanggung jawab terhadap ya negara, terhadap masyarakat. Ya, tidak ada lagi nanti ada yang disebut dengan petugas partai nanti. Nah itu. Oke, mudah-mudahan kita sebagai anak bangsa yang baik, bangsa Indonesia yang lemah lembut, yang sopan, yang beretika, yang jujur, tidak saling mencemooh satu sama lain, tidak saling arogan, demikian juga kepada para calon, tidak terlalu mengumbar, membuka aib para rivalnya di dalam pencalonan ini. Ya. Mudah-mudahan negara kita semakin maju, semakin sejahtera, ya, semakin damai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.